Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Rosi dan Kak Tina. Shalom Kak Ella. Wah kompak nih, apa kabarnya kakak berdua? Luar biasa. Pastinya adik-adik di rumah sudah siap ya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kak Ella ajak semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Hello Hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Sekali lagi, hello hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Ya adik-adik, Kak Ella minta semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga ibadat sekolah minggu online kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan roh ketenangan, roh dengar-dengaran supaya kami bisa mengikuti ibadat ini dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, semuanya dalam posisi berdiri. Kita mau naikkan pujian Get Up, Get Up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Mari bangkit dan ceritakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Get up and tell the world. Ya adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ya, pasti Kak Rosi dan Kak Ella juga masih semangat, ya kan? Kita akan nyanyi satu pujian lagi, setia-setialah. Semuanya masih tetap dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Setia-setialah, setia sampai mati.
seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Oke adik-adik, semuanya sudah pada capek kan? Silakan duduk kembali karena tiba saatnya kita akan naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Semua tahu kan? Nyanyi sama-sama ya. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh menyertai kami semua. Hingga kami boleh memuji-muji nama Tuhan saat ini. Kami juga boleh akan mendengarkan cerita firman-Mu juga saat ini. Tapi Tuhan, kami juga akan menyerahkan syafaat kami. Karena kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini maupun semua yang lagi menonton secara online di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati iman percaya mereka dari kecil ini sampai mereka akhir hidup mereka Tuhan. Mereka hanya beriman penuh hanya pada Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati masa depan mereka, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kesehatan mereka, cita-cita mereka Tuhan, Tuhan boleh memberkati. Berkati juga Tuhan orang tua mereka yang dalam segala tugas pekerjaan juga Tuhan memberkati. Biarlah setiap hari mereka mau selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berdoa dan membaca firman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di mana saja, terkhususnya juga di tempat ini maupun semua juga yang lagi menyaksikan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu untuk tetap punya hati yang tulus dan ikhlas membimbing anak-anak untuk mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua orang yang sedang menonton atau mendengarkan sekolah minggu online ini juga Tuhan boleh memberkati semuanya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah naikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pasti semuanya sudah antusias untuk mendengar cerita kali ini tentang apa ya? Oleh karena itu sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagi pujian, yaitu Kubuka Hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus,
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan sejati. anak Tuhan sejati. Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali dengan Katina. Kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik sudah siap? Pastinya ya, semua ambil Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Tuhan tolong adik-adik supaya dapat duduk dengan tenang dan mendengar dengan baik, supaya mereka diberikan pengertian untuk bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Perjanjian Lama tentang dua orang anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah adik-adik, hari ini kita juga akan belajar lagi dari tokoh Alkitab, tokoh yang istimewa juga ya adik-adik. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang sahabat yang penuh kasih. Adik-adik tahu apa itu sahabat? Sahabat itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan kita. Sahabat itu adalah orang yang mengerti dan selalu siap sedia kalau kita butuhkan. Ya, adik-adik pernah menjadi orang yang seperti itu, menjadi sahabat bagi orang lain, atau punya sahabat yang selalu siap sedia menolong, yang selalu ada di saat kita sedih, di saat kita senang, dia selalu ada. Pernah punya sahabat seperti itu? Pastinya ya adik-adik punya ya. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Yonatan. Ya adik-adik, Yonatan ini dia adalah anak raja pertama, raja Israel. Ya, namanya siapa? Raja siapa?
Betul sekali, Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak bernama Yonatan. Nah, adik-adik, Yonatan adalah seseorang yang luar biasa. Nah, mari kita baca dari firman Tuhan, kisah Yonatan. Kita lihat dari firman Tuhan bagaimana seorang Yonatan itu. Kita baca dari 1 Samuel 13 ayat yang ketiga. 1 Samuel 13 ayat 3. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Yang pertama tentang Yonatan, Kakak Tina beri judul Yonatan seorang pahlawan Israel yang berani dan beriman kepada Allah. Ya. Nah, ayat yang berikut tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa seorang Yonatan adalah pahlawan Israel. Dia memukul kala pasukan orang Filistin, ya. Luar biasa ya, adik-adik. Yonatan ini seorang pahlawan Israel. Nah, berikut yang menunjukkan bahwa dia seorang yang beriman, kita baca dari 1 Samuel 14 ayat 6. Ayo silahkan dibuka Alkitabnya, 1 Samuel 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Iya, adik-adik, Yonatan ini seorang pahlawan yang berani dan dia beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu dia beriman? Dari ayat bacaan yang tadi adik-adik sudah baca. Dia mau menyerang orang Filistin, tapi dia berdua saja dengan pembawa senjatanya, dengan bujang pembawa senjata. Jadi hanya mereka berdua saja yang ingin maju mendekati orang Filistin, dengan keyakinan bahwa dia bilang apa? Sebab bagi Tuhan tidak sukar ya untuk menolong. Ya, dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia. Wah, luar biasa ya. Dia percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang pertama tentang Yonatan. Siapa itu Yonatan? Tadi dikatakan bahwa dia seorang pahlawan Israel yang berani dan beriman kepada Allah. Adik-adik sudah lihat ya bukti ayat-ayatnya ya, bahwa Yonatan adalah seorang pahlawan Israel yang berani dan dia punya iman kepada Tuhan Allah. Nah, berikut kita akan lihat lagi tentang Yonatan. Yonatan ini dia seorang sahabat yang baik sekali. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang 4. Kita baca. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Wah, luar biasa. Adik-adik,
sebelum Yonatan bertemu dengan Daud sahabatnya, Daud selesai mengalahkan Goliat. Nah, waktu selesai Daud mengalahkan Goliat, Daud bertemu dengan Saul, ayahnya Yonatan. Setelah Daud berbicara dengan Saul, lalu Daud keluar dan bertemulah Daud dengan Yonatan di luar. Lalu berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Wah, luar biasa ya. Waktu mereka bertemu, Yonatan langsung ada perasaan mengasihi Daud. Walaupun dia belum kenal Daud, tapi dia sudah mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya adik-adik. Di sini awal pertemuan Yonatan dan Daud yang akhirnya mereka menjadi sahabat yang luar biasa. Kita baca lagi dari ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yonatan adalah sahabat yang baik. Kita baca dari 1 Samuel 20 ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, itu dia dua hal tentang Yonatan. Pertama, dia seorang pahlawan yang berani dan beriman kepada Allah. Yang kedua, dia mengasihi Daud sahabatnya. Nah, dia mengasihi Daud sahabatnya. Mari kita lihat berikutnya. Yang berikut kita akan lihat hal menarik dari Yonatan, yaitu Yonatan membela sahabatnya Daud di depan ayahnya Saul. Mari kita baca dari 1 Samuel 19. 1 Samuel 19 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1 Samuel 19 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Adik-adik, di sini kisahnya Daud ingin dibunuh oleh Raja Saul, ayahnya Yonatan. Oleh karena itu, Yonatan berusaha untuk meyakinkan ayahnya bahwa Daud ini tidak bersalah. Yonatan mau membela sahabatnya itu di depan ayahnya sendiri. Wah, luar biasa ya. Yonatan ini seorang sahabat yang memang betul-betul penuh kasih ya. Nah, adik-adik, yang berikut tentang Yonatan, mari kita lihat adik-adik. Yonatan itu seorang yang mendukung sahabatnya menjadi raja. 1 Samuel 23 ayat 17. Adik-adik kalau sudah mendapatkannya kita baca ya. 1 Samuel 23 ayat 17. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Adik-adik, di sini sekali lagi Saul berusaha untuk membunuh Daud. Berkali-kali, berulang-ulang Daud dikejar untuk dibunuh oleh ayah dari Yonatan. Tapi Yonatan sebagai sahabat yang baik,
dia juga terus berusaha untuk menolong sahabatnya Daud. Nah, adik-adik, di sini dia juga mendukung Daud untuk menjadi raja. Adik-adik, kalau biasanya kalau ayahnya seorang raja, biasanya anaknya yang akan menggantikan ayahnya untuk menjadi raja suatu hari nanti ketika ayahnya tidak lagi bisa memerintah suatu kerajaan. Tapi Yonatan sebagai anak dari Raja Saul, dia justru tahu bahwa Daud akan menjadi raja, bukan Yonatan yang menjadi raja. Dia justru mendukung sahabatnya untuk menjadi raja. Wow, luar biasa. Ini sahabat terbaik ini. Wah, dia orang yang begitu mengasihi sahabatnya sampai dia mendukung sahabatnya untuk suatu hari nanti bisa menjadi raja. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Yonatan ini dia selalu berusaha untuk menepati janjinya kepada Daud. Dia menganggap Daud itu sebagai kawan, bukan lawan. Dia juga tidak iri hati atau marah kalau sahabatnya itu suatu hari nanti akan menjadi raja, menggantikan ayahnya. Wah, ini Yonatan ini seorang sahabat yang luar biasa ya adik-adik ya. Apakah adik-adik juga mendukung sahabat kalian yang mungkin dia akan menjadi seorang pemimpin suatu hari nanti? Apakah adik-adik mendukung sahabat adik-adik saat sahabat kalian itu akan dipilih menjadi ketua kelas atau ketua OSIS atau adik-adik mendukung sahabat adik-adik untuk menjadi seseorang yang punya prestasi yang luar biasa di sekolah? Apakah pernah adik-adik mendukung sahabat kalian? Ya, kalau ada itu sama dengan Yonatan. Dia seorang sahabat yang luar biasa, sahabat yang mengasihi sahabatnya sendiri. Ya, itu sahabat yang luar biasa ya. Nah, adik-adik, itu sahabat yang luar biasa ya adik-adik. Kita belajar dari kisah Yonatan. Dia seorang sahabat yang mengasihi Tuhan. Dia seorang sahabat yang mendukung sahabatnya Daud dalam keadaan apapun. Dia tidak marah kalau sahabatnya suatu hari akan menjadi raja. Dia tidak iri walaupun sahabatnya lebih baik dari dia. Wah, ini luar biasa ya adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dari kisah Yonatan untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, bagi sahabat kita yang dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang penuh kasih seperti Yonatan ini? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, sahabat yang penuh kasih itu adalah sahabat yang beriman kepada Allah. Sahabat yang beriman kepada Tuhan Allah. Jadi kita lihat dari Yonatan dan Daud bagaimana mereka berdua bisa saling mengasihi. Karena mereka sama-sama percaya kepada Tuhan Allah. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan Allah. Kita lihat waktu Daud berperang melawan Goliat, dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Dari situ menunjukkan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Yonatan. Saat dia ingin maju melawan orang Filistin, dia katakan Tuhan pasti akan menolong, baik dengan sedikit ataupun banyak orang. Nah, dari situ adik-adik bisa melihat bahwa kedua sahabat itu sama-sama mengasihi Tuhan Allah, beriman kepada Tuhan Allah. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi sahabat yang baik untuk sahabat kalian, maka haruslah beriman kepada Tuhan Allah. Ya, adik-adik mau kan percaya kepada Tuhan Allah? Karena hanya Dia yang bisa mengisi hati kita dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang luas.
hanya Tuhan Allah yang mampu menolong kita. Seperti lagu kita, Yesus sahabat yang sejati. Wah, luar biasa. Hanya Tuhan Yesus sahabat yang sejati. Oleh karena itu, adik-adik percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan Dia menolong kita untuk bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Untuk menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman di sekeliling kita. Atau sahabat dekat kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari kisah Yonatan. Yang kedua adik-adik, yang kedua kita belajar dari kisah Yonatan. Jangan iri kalau sahabat kita lebih berhasil. Ya adik-adik, kita tidak boleh iri atau marah kalau teman-teman kita atau sahabat kita lebih berhasil dari kita. Mungkin ada sahabat kita, dia ranking 1. Mungkin dia menjadi anggota paskibraka yang dipilih untuk memimpin. Kita tidak boleh iri ya adik-adik. Mungkin ada sahabat kita, dia di kelas selalu diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu guru ya. Kita tidak boleh iri. Ya adik-adik ya, tidak boleh marah terhadap sahabat kita kalau dia lebih berhasil dari kita. Nah yang berikut untuk menjadi sahabat yang penuh kasih, kita harus memberi dukungan kepada sahabat kita dan mendoakan. Ya adik-adik, seperti Yonatan, dia mendukung sahabatnya untuk menjadi raja. Pasti dia juga tidak lupa berdoa untuk sahabatnya Daud. Nah adik-adik juga begitu ya. Kalau kita punya sahabat dekat, teman dekat, kita harus mendukungnya. Kita harus berdoa buat mereka. Berdoa supaya mereka berhasil. Mereka sehat-sehat, dijaga oleh Tuhan. Ya adik-adik, mau kan menjadi sahabat yang penuh kasih? Pastinya ya, kita semua belajar dan yang pertama bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan supaya semua apa yang kita harapkan untuk menjadi sahabat yang penuh kasih itu kita boleh dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin menjadi sahabat yang baik, tidak mungkin menjadi sahabat yang penuh kasih. Ya, jadi beberapa hal yang Kak Tina sudah sampaikan. Mari adik-adik kita belajar untuk terus berserah, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya kita dimampukan untuk menjadi sahabat yang penuh kasih bagi sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Kami bersyukur Tuhan dari Engkau, kami belajar Tuhan untuk menjadi seorang sahabat bagi sahabat dan teman-teman kami di sekeliling kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu percaya kepada Tuhan. Kami selalu beriman kepada Tuhan. Kami selalu datang kepada Tuhan. Mengharapkan kasih Tuhan supaya kami juga, hati kami juga diisi dengan kasih Tuhan sehingga kami dapat mengasihi sahabat-sahabat kami. Kami dapat mendukung sahabat-sahabat kami. Kami tidak iri terhadap sahabat kami. Dan kami juga mau berdoa untuk sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya kakak-kakak, tidak terasa ya kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini. Tapi pastinya kita akan berjumpa kembali ya kakak-kakak dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus sahabatku. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya akan memberikan kepada adik-adik semua ayat untuk dihafal minggu depan. Mari kita sama-sama membuka Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat. Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita mengakhiri ibadat kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah memimpin ibadat kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh berjumpa lagi di sekolah minggu pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya kakak-kakak, ibadat kita telah selesai. 'Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.